Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran agama, di pelajaran yang ke-8 mengenai menyayangi keluarga. Kali ini kita akan belajar bersama. Anak-anak bisa persiapkan bukunya dan kita akan mulai belajar. Oke, let's go. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menyayangi keluarga yang Tuhan berikan. Now open your book on page 84. Kita akan bahas mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya, yaitu terdapat di dalam Alkitab, yaitu di kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Siapakah mereka? Lalu sedang apakah mereka? Coba ayo tebak. Kira-kira siapa yang mereka? Lalu apa yang sedang mereka lakukan di sana? Sudah dapat jawabannya? Ya, kita akan belajar mengenai mereka. Mereka semua yang ada di gambar sebelumnya adalah anak-anak dari Bapak Yakub. Mereka di sana sedang mendengar anak yang ke-11 dari Bapak Yakub menceritakan tentang mimpinya. Jadi saudara-saudaranya mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak yang ke-11 itu. Nah, siapakah anak ke-11 dari anaknya Bapak Yakub? Yaitu bernama Yusuf. Anak-anak, Bapak Yakub itu memiliki 12 anak laki-laki. Di sini Mister tampilkan. Ada Ruben, ada Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naphtali, Gad, Asher, Issakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benjamin. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki dan anaknya yang ke-11 itu bernama Yusuf. Nah, di sini ada cerita yang sangat istimewa. Dari ke-12 anak-anaknya dari Bapak Yakub, ternyata Bapak Yakub itu sangat menyayangi anaknya yang ke-11, yaitu bernama Yusuf. Karena Yusuf dilahirkan dari Rahel, ibunya di saat Yakub sudah tua. Karena Yakub lebih menyayangi Yusuf, maka Yusuf diberikan oleh Yakub satu jubah yang sangat indah oleh Yakub. Nah, kira-kira apa ya itu jubah? Lalu apa keistimewaannya? Nah, anak-anak, jubah itu adalah baju panjang sampai di bawah lutut dan berlengan panjang. Istimewanya adalah karena jubah itu jubah yang sangat terbaik yang diberikan oleh Yakub kepada anaknya, yaitu Yusuf, karena Yusuf sangat disayangi oleh Yakub. Setelah melihat hal tersebut, saudara-saudara Yusuf merasa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada mereka. Maka mereka jadi benci kepada Yusuf. Mereka tidak mau menyapa Yusuf dengan sikap yang ramah. Mereka sangat-sangat tidak menyukai Yusuf. Suatu hari, ketika Yusuf sedang duduk bersama ke-11 saudaranya, Yusuf bercerita tentang mimpi-mimpinya kepada ke-11 saudaranya. Di dalam mimpinya itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa berkas-berkas milik Yusuf itu tegak berdiri. Lalu berkas milik saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkasnya si Yusuf. Nah, berkas itu dilambangkan di situ dengan gandum. Kemudian Yusuf bercerita lagi tentang mimpinya itu kepada ke-11 saudaranya. Dalam mimpinya ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Setelah mendengar cerita Yusuf, saudara-saudara Yusuf semakin membenci Yusuf karena mimpi-mimpi yang sudah diceritakan oleh Yusuf kepada mereka. Mereka merasa semakin iri hati kepada Yusuf dan mereka berencana untuk mencelakai Yusuf. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf untuk mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu
Sang ayah berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf kepada ayahnya, "Iya, Bapak." Kata bapaknya kepada Yusuf, "Pergilah engkau melihat saudaramu, apakah baik-baik keadaan mereka dan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu si ayahnya menyuruh Yusuf dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah kepada Sikem. Nah, ketika Yusuf berjalan ke sana, yaitu ke padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki di sana dan bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Lalu orang itu berkata, "Aku ingin mencari saudaraku, tolong katakanlah kepadaku." Ternyata pada saat itu Yusuf mencari ke-11 saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Tiba-tiba saudaranya punya rencana yang tidak baik kepada Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf, tapi abangnya Ruben mengatakan untuk tidak membunuhnya. Lalu mereka menangkap Yusuf dan mereka melempar Yusuf ke sumur kosong dan mengambil jubah daripada Yusuf yang indah itu. Mereka tanggalkan dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah mereka menangkap Yusuf dan menanggalkan jubah maha indah Yusuf, lalu mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka juga melumuri jubah indah Yusuf dengan darah binatang. Setelah itu mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Setelah saudara-saudaranya menjual Yusuf, pulanglah mereka dan membawa jubah Yusuf kepada ayahnya Yakub. Saudara-saudaranya mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Yusuf mati diterkam oleh hewan buas. Mereka telah membohongi ayahnya. Perbuatan saudara-saudara Yusuf ini tidak benar. Lalu Bapak Yakub menangis. Nah, dari kisah ini anak-anak kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh menaruh sikap iri hati terhadap sesama saudara kita, sesama teman, dan kepada semua orang. Kita tidak boleh membantu saudara yang ingin berbuat jahat. Kita juga tidak boleh berbohong. Dari kisah ini, Mister harap kita dapat belajar 3 hal ini, dan anak-anak boleh melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, tugas selanjutnya adalah anak-anak menghafal ayat hafalan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius pasal 22 ayat 39. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Anak-anak hafalkan ayat ini, divideokan dan dikirimkan di Google Classroom. Oke, Mister akan tunggu. Dan anak-anak simak video berikut ini. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. "Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum," katanya. "Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku." Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. "Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku." Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. "Maksudmu, kau akan menjadi raja kami?"
Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya.